Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Nanang Perioko dengan nomor induk mahasiswa 825-370-1046, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi pendidikan kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTS Darul Ilmi dengan materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Sehat. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Sarapan apa? Ayo. Roti, ada lagi? Nasi. Nasi goreng. Bubur. Nasi gurih. Alhamdulillah semua sudah pada sarapan. Semoga kita bisa belajar dengan semangat, ya, dan mencapai tujuan pelajaran. Baik, sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa yang nantinya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, sebelum belajar, Bapak mau absen buat kita, ya. Iman, Siska, Dewi, Budi, Bikin ya, Putri. Baik, setelah mengabsensi, kita semua berdiri untuk menambah semangat nasional kita dan patriotisme kita terhadap bangsa dan negara. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Seluruhnya berdiri. Semangat ya, Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dari bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Kembali dulu. Anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang lahirnya Pancasila. Terus apa lagi? Pelajaran yang mingguan. Makna sudah dipelajari belum? Makna Pancasila apa ya? Simbol baca. Nah, hari ini sebelum belajar lanjut, Bapak ini tanya, pernahkah kalian melihat di media sosial orang berantem kostum berantem? Menurut pemahaman kalian terhadap Pancasila, itu bagaimana itu? Orang berantem kemudian disebarkan di media sosial, di Facebook, di TikTok. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Apa? Tidak beradab, menunjukkan ketidakberadaban akhlak. Ada yang lain? Ya, dia ingin malu warganya, dirinya. Ada lagi?
Ya, tidak beradab dan buat malu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sebelum belajar ke situ, ada baiknya Bapak sampaikan apa tujuan pembelajaran kita ini. Supaya kita tahu, yang pertama, anak-anak nanti kalian setelah mempelajari pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku penerapan Pancasila, baik di sekolah, di masyarakat, di lingkungan keluarga. Yang kedua, kamu mampu menganalisa penerapan Pancasila yang bertentangan atau tidak bertentangan dengan isu-isu yang ada di seputaran kita, ya, tentang nasionalisme, kemudian toleransi, atau mungkin tentang hoax, bullying. Nah, itu nanti kalian mampu menganalisa. Nah, yang ketiga, nanti dalam mempraktekkan pembelajaran kita, kalian juga akan mampu untuk bekerja bergotong royong, bernalar kritis, ya, sesuai dengan profil Pancasila. Nanti akan kita praktekkan. Baik, setelah kalian memahami tujuan pembelajaran hari ini, mari kita saksikan video pembelajaran dan nanti coba apa yang kalian dapat dari video pembelajaran itu. Ya, kami ada melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai-nilai utama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu, termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Bapak yang melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita berbagi karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Mencoba dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama.
mendukung sedangkan dia juga melanggar nggak ditumpuk. Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali, 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang ibu lakuin itu nggak adil loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Baik, video pembelajaran tadi sudah kita saksikan, ya. Kira-kira apa tanggapan anak-anak terhadap video tadi? Ya, silakan. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah nih anak-anak yang tahu apa yang dapat kita pelajari dari video yang kita lihat tadi. Selain penerapan. Kalau nggak ada, Bapak mau tanya ini. Sila pertama ada nggak di sini contohnya? Yang mana itu? Ibadah. Kalau kelompok yang laki-laki, sila keempat yang mana tadi gambarnya? Bermusyawarah. Yang kuat suaranya yang mana? Musyawarah. Kelompok laki-laki satu lagi. Yang persatuan. Sila ketiga, gambar yang mana tadi? Gotong royong. Baik, kalian sudah memahaminya. Sekarang akan kita praktekkan. Bapak akan membagi kelompok. Kebetulan kelompok kita ini ada 5 ya, sesuai dengan sila-silanya. Jadi nanti silakan ambil kartu dan akan Bapak jelaskan apa maksud tugas kelompok. Sekarang silakan masing-masing ketua kelompok ambil kartu tugas kita. Ya, jadi sekarang Mas. Ini diacak ya. Silakan kalian ambil masing-masing yang mana ya. Masing-masing ambil. Ya. Jangan dibuka dulu. Silakan di situ ada nomornya. Siapa yang nomor 1? Ya, berarti dia mewakili sila 1. Yang nomor 2? Ya, mewakili sila 2. Kelompok sila 2. Nomor 3? Ya, mewakili sila ketiga. Kelompok 4? Mewakili sila keempat. Kelompok 5? Mewakili sila 5. Ya, jadi kalian mewakili. Sekarang buka lembarannya. Ada di situ studi kasusnya. Ya, yang pertama itu tentang bully, tentang hoax, dan tentang kemiskinan. Tujuannya kalian silakan mengemukakan pendapat, berdiskusi kira-kira dari 3 kasus tadi mana yang melanggar sila di kelompok kalian. Kalau sila pertama berarti melanggar sila pertama. Mana dari 3 itu? Sila kedua berarti dia yang khusus melanggar sila kedua. Kira-kira dipahami? Paham semua? Silakan dikerjakan studi kasusnya. Yang kurang paham tanya Bapak. Ini kelompok berapa? 4. Jadi kelompok 4 mereka musyawarah. Oh, enggak cocok ini. Ya, diskusi berkelompok. Ya. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 1 itu sila pertama itu kira-kira dilanggar tidak dengan kasus bully tadi? Oh, tentang agama ya, tentang agama ini dilarang musyawarah kalian. Oh, ini enggak betul. Ya, jadi studi kasus tadi 3 tadi disesuaikan dengan sila kalian, tugas kalian. Kelompok 1 kan sila apa? Ya, silakan musyawarah. Jangan diam saja. Silakan berpendapat. Nah, nanti catatan sini dipindahkan ke kartu tugas tadi, ya. Ya.
Ini kan ada kasusnya di sini. Ini ada kasusnya. Ini kelompok berapa? 3. Nah, apakah kasus-kasus ini melanggar sila ketiga apa enggak? Iya, Pak. Persatuan ya. Silakan diskusi. Silakan bebas mengeluarkan pendapatnya, disampaikan oleh ketua kelompoknya. Catat. Sudah selesai? Belum. Kelompok Ibu Hajar sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah bagus, dirangkum kesimpulan semuanya, dirangkum jadikan satu gitu di kartunya ya. Kelompok berapa ini, sila berapa? Sudah selesai? Belum? Iya. Ada kendala? Nggak ada. Silakan lanjutkan. Ini kelompok berapa? Sudah selesai? Ada masalah? Paham semua ya? Bapak rasa cukup, waktunya habis. Kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan berdiri. Ada kita. Melanggar moral dan etika yang manapun dan ada kebencian dan fitnah. Kelompok 1 dari 3 kasus itu yang menurut dia adalah yang melanggar sila pertama adalah hoax ya, karena mengajarkan fitnah dan kebohongan. Apakah pendapat kelompok 1 kalian sepakat? Setuju? Apakah dengan sila pertama nih? Kelompok 1 bully, kemudian kemiskinan nggak masuk ya, kita hargai nanti berikan tanggapan yang lain. Baik, kelompok 2 ya silakan ya. Nah, menurut kelompok 2 silakan dulu, ada itu yang melanggar sila kedua adalah bully karena mencerminkan manusia yang tidak beradab gitu ya. Apakah sepakat? Setuju? Terima jawaban kelompok 2. Lanjut kelompok 3 silakan ya. Baca 2. Provokasi, pembegalan, penistaan, dan mengganggu keselamatan bersama. Bully, menciptakan penistaan konten yang sekolah, masyarakat, atau website yang bertentangan dengan semangat persatuan dan Indonesia. Baik. Terima kasih rekan-rekan. Tadi itu yang ditanya sama kelompok 2, Pak, apakah boleh lebih dari 1 sila? Kelompok 3 tadi sudah menjawab bahwasannya hoax tadi tidak hanya sila pertama tadi ya, juga sila ke-3. Menurut kelompok 3, hoax itu bisa menimbulkan pecah belah, provokasi. Ada tanggapan? Apakah setuju? Wah, hebat-hebat ya, jawabannya benar-benar. Kelompok 4 mana? Silakan. Oke. Melanggar 15 sila keempat adalah hoax karena dapat menyediakan informasi palsu yang mengakibatkan musyawarah. Terima kasih Anda. Kembali lagi duduk. Kembali lagi, hoax itu ada di sila keempat. Waduh, sila pertama tadi ada ya. Sila berapa lagi tadi? Sekarang sila keempat. Berarti hoax sudah melanggar 3 sila. Setuju? Ya, ada tanggapan? Tidak. Terakhir, kelompok 5 silakan ya. Kemiskinan, keluaran warga miskin, keadilan harus dirasakan oleh semua masyarakat.
termasuk mereka yang kurang mampu. Kemanfaatan adalah wujud dari ketidakadilan di mana hak dasar warga miskin, yakni hak hidup layak, kesehatan, dan pendidikan diabaikan oleh negara atau masyarakat. Wah, cukup jelas panjang ya. Terima kasih. Ananda kelompok 5 jawabannya lengkap. Jadi memang sesuai dengan pasal 34 di mana fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemiskinan tugas negara, tugas masyarakat. Setiap warga negara berhak untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kesehatan. Jadi kalau ada yang miskin, itu berarti melanggar sila berapa? Kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Anda semua, silakan tugasnya dikumpul, kartu tugasnya dibawa kembali, ya, biar bisa Bapak nilai hasil tugasnya. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk semuanya karena selesai menjawab tugas. Hasil kerja kalian tadi sudah dikumpul, kita evaluasi dulu. Ada tugas pendalaman materi. Ya, sekarang kalian tetap kelompoknya seperti itu. Beralih kita ke lingkungan sekolah. Mana kan? Lingkungan? Kalian amati, bayangkan di sekolah ini mulai dari kelas sampai lingkungan kantin, aktivitas kita, keseharian kita, kira-kira adakah yang menerapkan Pancasila atau adakah yang melanggar nilai-nilai Pancasila? Paham? Saya berikan contoh. Kelompok 2, soal pertama, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Sila pertama, berdoa sebelum belajar. Benar? Apalagi ya, bersedekah atau berinfak setiap hari apa kita? Pengapalan sila apalagi Pak sila ketiga. Kelompok 3 mana tadi? Nah, amalkan sila ketiga di lingkungan sekolah apa contohnya? Baca upacara bendera. Sila ke berapa lagi ya? Contoh. Sila kedua. Apa contohnya? Saling kepada berakhlak. Ya. Kira-kira paham? Soal pertama adalah penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Setiap tugas kelompoknya disesuaikan dengan sila. Kelompok berapa? 2. Berarti sila ke apa saja yang diamalkan, diterapkan di lingkungan sekolah terkhusus sila kedua. Paham ya? Soal kedua apa tadi? Tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Kira-kira masih ada yang dilanggar kita enggak? Ayo, di sekolah masih ada yang dilanggar enggak? Ada. Antara yang tua dengan yang muda manggilnya ya, melanggar enggak itu? Sopan santun. Sila berapa? Kedua, ada guru lewat lari aja dia melanggar nggak itu? Kalian hayalkan, kalian amati lingkungan sekolah. Pertama yang menerapkan dan yang melanggar. Soal hanya 2 untuk evaluasi kegiatan hari ini supaya kalian lebih mendalami materi pelajaran. Kira-kira semua kelompok paham? Kartu sudah Bapak terima kasih, apresiasi dari juga kalian semuanya aktif. Sekedar Bapak ingatkan kalau dalam berkelompok kita harus mampu bekerja sama. Tadi ada yang main-main dikurangi ya. Kemudian masih ada kelompok yang belum berani mengeluarkan pendapatnya. Ini berdiskusi musyawarah harus dikeluarkan ini koreksi dari Bapak untuk ke depan. Kita belajar berdiskusi berkelompok benar-benar. Paham semua? Baik, Ananda, kita sudah sampai kepada
akhir pembelajaran. Ya. Apakah pelajaran hari ini dapat diterima dengan baik? Tangan semua? Adakah kesulitan dalam pelajaran hari ini? Apa yang menyenangkan pelajaran hari ini? Menurut saudara? Ya. Apa nah? Dapat berdiskusi. Ada lagi yang lain? Membahas kasus yang terjadi. Ayo, yang mana yang lain? Ya. Oh, berpendapat. Ya, itulah yang membuat. Terima kasih ya, membuat pelajaran hari ini lebih menyenangkan. Kalian lebih semangat. Baik, untuk pelajaran minggu depan kita perlu menyimpulkan materi hari ini. Ya, untuk bisa pelajaran minggu depan. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan bersama dari pelajaran hari ini? Iya, pertama aku menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila menjadi pedoman kita. Kesimpulan kita hari ini, sepakat, Bapak juga sepakat dengan kesimpulan kalian. Nah, anak-anak semuanya, kegiatan minggu depan itu tentang norma, ya. Berkelanjutan. Norma itu adalah peraturan yang berlaku di masyarakat. Memang dipelajari dimanapun kita berada, pasti kita harus melaksanakan norma. Ada norma agama di masyarakat, ada norma siaga dan sebagainya. Minggu depan kita akan mempelajari itu. Nah, untuk itu perlu dipersiapkan dirinya masing-masing. Ya. Ambil bukunya, pelajaran itu minggu depan pelajaran dalam norma. Ada yang percaya banyak bersama Bapak. Ini Anda ini. Bisa semua? Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari sama-sama kita ucapkan Abdallah, Alfa, sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.